as Tron. Halo Sobat Astronik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, kalian pasti di rumah punya jam dinding bukan? Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini jam dinding tidak nyala ya Sobat ya. Kalian tahu ya pasti kenapa tidak nyala? Karena baterainya sudah habis ya Sobat ya. Saya akan ambil saja baterainya, dan pastinya baterai ini sudah habis dan biasanya kita buang ya Sobat ya. Nah, kita buang dan sampahnya akan jadi sampah elektronika yang tidak bisa didaur ulang, yang akhirnya bisa jadi sampah yang tidak bisa atau tidak berbaur dengan alam. Nah, ini sangat bahaya sekali ya Sobat ya bagi kelangsungan hidup di tanah ya atau di bumi ini Sobat ya. Nah, ini kita bisa dilihat ya Sobat ya untuk baterainya 1,5 volt ya. Nah, nanti saya akan coba nyalakan baterai ini tanpa kita menggonta-ganti baterai ya. Kita akan menyalakan jam dinding ini tanpa menggonta-ganti baterai ya, atau kita tanpa membeli baterai lagi ya Sobat ya. Nah, bagaimana caranya? Ayo simak videonya sampai akhir ya. Pertama-tama kita siapkan penjepit komponen ya. Kemudian kita siapkan transistor BC547 ya Sobat ya, bisa dilihat di sini ya Sobat ya. Nah, ini saya balik, nah jadinya seperti ini ya Sobat ya. Langsung saja saya akan jepit ya untuk transistor ini. Nah, di sini ya Sobat ya. Selanjutnya komponen yang kita perlu siapkan adalah kita siapkan resistor dengan nilai 10 kilo ohm ya, coklat hitam orange ya. Lalu kita akan solder ya Sobat ya untuk resistor ini ke transistor BC547. Nah, untuk pertama kita akan solder kaki resistor ke kaki kolektor pada transistor BC547. Nah, di sebelah sini ya Sobat ya. Oke, berikutnya kaki yang satunya lagi resistornya nanti saya akan solder ke basis pada transistor BC547. Oke, udah tersolder ya Sobat ya. Nah, selanjutnya saya akan solder kaki resistor satunya lagi ke basis pada transistor BC547. Oke, berikutnya kita siapkan lagi resistor dengan nilai yang sama 10 kilo ohm ya, dengan warna gelangnya coklat, hitam, dan orange. Saya akan hubungkan atau saya akan solder ke kaki resistor yang terhubung ke kaki basis transistor BC547. Nah, di sini ya Sobat ya. Nah, ini rangkaiannya sangat simpel sekali ya, cukup menggunakan 3 komponen ini saja ya Sobat ya. Langkah berikutnya saya akan solder ya kabel warna merah ini ke kaki emitor pada transistor BC547 ya, di sebelah sini ya Sobat ya. Oke, saya yakin kalian bisa membuat rangkaian pengganti baterai ya untuk jam dindingnya. Lalu kita siapkan kabel warna hijau dan saya akan solder di kaki resistor 10 kilo ohm ya, di sebelah sini ya Sobat ya. Nah, silakan kalian ikuti ya cara ini ya, dan jangan di skip ya Sobat ya. Saya yakin kalian pasti bisa untuk membuatnya. Oke, nah ini sudah tersolder ya Sobat ya untuk kabel ke rangkaian, baik itu yang kabel warna merah maupun yang warna hijau ya Sobat ya. Oke, nah ini bisa dilihat ya, di sini ada positif. Nah, ini sebelahnya yang positif ini terminal positif pada baterai ya. Nah, ini yang warna merah ya Sobat ya, saya akan solder ya nanti ya, kabel warna merah ke positif, kabel warna hijau ke terminal baterai atau holder baterai yang negatif, yang warna hijau. Oke, nah kira-kira di sebelah sini ya Sobat ya, nanti saya akan solder ya. Nah, untuk yang hijau di sebelah sini yang negatif. Oke, langsung saja sebelum kita solder ya kabelnya atau kabelnya ya Sobat ya, saya akan beri lem di sebelah sini ya Sobat ya, agar tidak kemana-mana ya Sobat ya. Dan nanti pada saat kita memasangnya ke holder baterai pun lebih ini kuat ya. Nah, di sebelah sini ya Sobat ya. Oke, berikutnya saya akan solder, saya akan beri lem juga di bagian dekat kutub positif ya pada holder baterai ya, dari jam dinding ini Sobat ya. Nah, seperti ini ya, tujuannya agar tidak goyang ya pada saat kita letakkan di tembok ya Sobat ya. Oke, nah berikutnya untuk yang
kabel yang lainnya lagi juga sama ya, sebelah sini yang merah ya. Ini juga kita akan tetapkan atau patenkan ya supaya nggak goyang ya. Nah, sebelah sini tunggu benar-benar sampai benar-benar kering ya sobat ya lemnya. Oke, berikutnya untuk kabel yang warna hijau juga sama ya sobat ya, nanti kita akan beri apa namanya, lem juga di sini ya. Pastikan kabel terlem dengan kuat. Lemnya didiamkan beberapa saat ya sobat ya. Nah, selanjutnya, nah untuk kabel yang ujung dari kabel warna hijau ini saya akan masukkan ke kutub dari negatif dari holder atau tempat baterai jam dinding ya, di sebelah sini ya sobat ya. Nah, setelah kita masukkan ya, lalu kita akan beri lem ya sobat ya di tempat atau tempat baterai ini sebelah sini sobat ya, agar dia tidak goyang ya. Oke, nah dipatenkan ya sobat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini sudah saya beri lem ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya dari dekat ya, kira-kira seperti ini ya sobat ya. Oke ya, semoga kalian bisa paham ya sobat ya sampai sini ya sobat ya. Oke, berikutnya langkah yang akan kita lakukan adalah, nah ini adalah baterai ya, baterai bekas charger handphone tegangan 3,7 volt, lalu mempunyai 1500 mAh ya, kekuatan lumayan gede ini ya. Nah, ini untuk menggantikan baterai yang biasa kita menggunakan baterai charger handphone, bekas baterai handphone ya, yang bisa di charger atau diisi ulang ya sobat ya. Nah, kita menggunakan modul ya sobat, nanti bisa di charger melalui port ini ya sobat ya. Di sini modul charger saya tempelkan di sini ya sobat ya. Nah, di belakang ini sudah saya beli double tip tadi ya sebelumnya. Oke, lalu untuk baterai charger handphone bekas handphone ya, baterai bekas charger handphone ini saya akan beri lem ya di bagian belakang dari jam dindingnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelah sini juga saya akan beri lem ya. Nah, oke. Nah, pas. Oke, sudah. Langkah berikutnya kita akan diamkan beberapa saat sampai benar-benar lem tersebut kering ya sobat ya. Nah, selanjutnya saya akan solder ya di sini ya untuk out yang plus ya sobat ya. Nah, di sini ya. Lalu saya akan solder di sorry ini output yang plus yang minus, maksud saya yang minus, yang hijau ya, saya gabungkan dengan kabel yang warna hijau juga yang terhubung ke resistor 10 kilo ohm di bagian sini ya sobat ya. Pastikan tersolder dengan kuat ya sobat ya. Oke, sudah selesai untuk proses penyolderan kabel dari modul out minus ke resistor 10K yang terhubung juga ke kabel yang hijau ke holder atau tempat baterai yang minus. Oke, berikutnya untuk kabel warna merah ini atau out plusnya ya, saya akan solder di modul charger baterai ya, sebelah sini ya, paling sebelah kiri ya. Oke, saya akan solder di sebelah sini ya sobat ya, di kaki kolektor yang terhubung ke resistor 10 kilo ohm ya. Nah, di sini ya sobat ya. Oke, ini juga harus tersolder dengan kuat ya, jangan sampai ada komponen yang lepas, komponen yang lainnya ya sobat ya. Dan ini terlepas ya, saya akan solder kembali ya sobat ya. Nah, seperti ini saya akan beri timah ya, saya ulangi agar benar-benar kuat ya tersambungnya dari kabel yang warna merah maupun komponen yang terhubung ke transistor kolektor ya. Oke, kira-kira seperti ini ya, saya tekankan ya agar kalian mudah melihatnya. Langkah berikutnya ya, nah untuk bagian dari baterai yang plus ya, saya beri timah di sini ya untuk bagian nanti terhubung ke modul charger baterai ya. Ini minus juga sama ya, saya akan beri timah terlebih dahulu, lalu kita siapkan kabel warna merah yang kutub positif dari baterai ya, saya solder. Oke, sudah terhubung untuk kabel warna merah. Lalu untuk kabel warna merahnya saya akan solder di modul charger yang B plus atau baterai plus ya, di sebelah sini sobat ya. Nah, oke, sudah tersolder ya, pastikan tersolder dengan kuat kabelnya ya ke modul
baterai, charger baterai. Oke, berikutnya untuk kabel yang warna hijau atau yang terhubung ini ke baterai kutub negatif ya. Saya akan solder ya. Yang sebelumnya sudah diberi timah untuk terminal dari baterai minus ini. Oke, lalu untuk kabel warna hijau ini yang minus kita akan solder ke modul yang ada tandanya B minus ya, atau untuk baterai berpolaritas minus. Oke, sudah tersolder ya sobat ya. Nah, dicek lagi ya apakah benar-benar sudah tersolder dengan kuat ya. Nah, seperti ini saya dekatkan ya agar tidak ada dusta di antara kita. Saya akan dekatkan ke kamera ya sobat ya, seperti ini. Cukup jelas ya sobat ya. Kita akan lihat apakah jam dindingnya ini menyala atau berjalan jarumnya. Nah, ternyata berjalan ya sobat ya. Nah, untuk rangkaian ini berarti berhasil ya sobat ya. Dengan rangkaian ini kalian tidak perlu membeli baterai lagi ke warung atau ke toko-toko yang menjual baterai. Cukup di charger saja ya sobat ya dari modul baterai yang tadi. Dan akhirnya jam dinding pun ya bergerak jarumnya dengan normal ya. Oke, bagaimana menurut kalian ya untuk tutorial kali ini ya, dengan mengganti baterai yang normal atau yang biasanya kita gunakan ke jam dinding dengan rangkaian yang sangat simpel, terdiri dari 3 komponen ya, 2 resistor dan 1 transistor ya. Nah, seperti ini rangkaiannya ya. Nah, ada baterai charger juga bekas handphone dan juga modul charger, nanti bisa di charger ya apabila baterainya sudah habis ya. Sehingga untuk baterai yang konvensional yang biasa kita gunakan, kita tidak perlu menggunakannya lagi ya. Jadi lebih hemat juga ya sobat ya. Nggak perlu berulang kali kita beli baterai ke warung atau ke toko ya sobat ya. Cukup di charger lalu dia akan normal kembali. Oke. Nah, bagaimana menurut kalian untuk tutorial kali ini? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe.